Yang terhormat Pak Direktur PKN STAN, Pak Rahmadi, rekan-rekan dosen STAN, panitia, dan juga peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kesempatan pertama bagi kami untuk berbagi ilmu mengenai reformasi di bidang PNBP yang tentunya dimulai dari Undang-Undang 8 tahun 2018, Undang-Undang 9 tahun 2018, kemudian kita juga menyusun 4 RPP, dan salah satunya adalah RPP mengenai pengelolaan PNBP yang telah ditetapkan oleh Presiden, yaitu PP 58 tahun 2020. Kita lihat bahwa, next boleh Mas, bahwa untuk yang next saja Mas, ini agendanya. Next. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di Undang-Undang PNBP sebetulnya kita bisa setback ke arah bagaimana Republik ini melakukan reformasi di bidang keuangan negara. Undang-Undang PNBP yang lama disusun, disahkan tahun 97. Dan itu masih sebelum era reformasi keuangan negara. Di sana kalau kita membandingkan antara undang-undang baru dan lama, misalkan tidak dikenal adanya struktur atau siapa sih yang menjadi izin, masih di depan dulu Mas. Oke. Kemudian juga beberapa kasus kita dulu lihat bahwa di Undang-Undang tahun 97 itu definisinya cukup mengikat. Tidak terlalu luas, yaitu adalah suatu pungutan dikatakan PNBP apabila telah diatur, ditetapkan dalam PP, sehingga muncul berbagai pungutan yang tidak bisa dikatakan pungutan liar, tapi juga tidak bisa dikatakan sebagai PNBP. Oleh karena itu, Undang-Undang PNBP ini merupakan penguatan landasan hukum, baik kita sesuaikan dengan Undang-Undang Keuangan Negara maupun amandemen UUD. Artinya, kalau kita mengenal KPA, maka nanti akan kita kenal dalam PP pengelolaan juga ada kuasa pengelola anggaran. Ada pimpinan instansi pengelola yang setara dengan pengguna anggaran. Kemudian kita juga ingin meningkatkan pelayanan dan optimalisasi penerimaan. Dengan apa? Ada masalah tarif, tata kelola yang baik. Dan kemudian juga peningkatan kualitas pengelolaan. Kita tahu bahwa ada banyak temuan hasil pengawasan baik Itjen, BPKP maupun BPK yang tentunya harus ditindaklanjuti dan disolusikan. Termasuk nanti kita punya implementasi kebijakan pemerintah. Ini kalau saat ini misalkan pajak ada reimbursement PPN, ada relaksasi, nanti pun kita ada relaksasinya. Dan relaksasinya nanti lebih ke arah keringanan yang nanti akan ada di PP 59. Kita juga ingin ada menghimpun dan mengoptimalisasikan sumber penerimaan negara. Dengan adanya pengaturan klaster lain sebagainya, maka kita bisa fokus. Dan tentunya kalau fungsi APBN ada redistribusi, maka ini juga mendukung kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya, kalau kita ambil PNBP dari royalti, maka itu bisa distribusikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lain, tapi itu bentuknya belanja. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan reformasi keuangan negara, dan kita punya target untuk menjernihkan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP. Saat ini kita punya 70.000 lebih tarif dan semoga kita bisa semakin merampingkan tarif, kita cari yang tidak efektif untuk kita hapus. Next. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini penyempurnaan dalam undang-undang. Satu masalah penggunaan yang nanti juga bisa dijelaskan oleh Bu Dia. Kalau dulu hanya oleh instansi penghasil, kita terjemahkan eselon 1, tetapi di Undang-Undang Nomor 9 terbuka untuk seluruh kementerian lembaga. Kemudian kalau dulu tarif hanya dalam PP, terutama untuk layanan dan hak negara, maka kita bisa mengatur dalam Undang-Undang, PP, Peraturan Menteri Keuangan, atau Peraturan Menteri atau Pimpinan Lembaga sepanjang nomor 4 ini diamanahkan di Undang-Undang atau di PP dan harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Kemudian ada masalah pengawasan PNBP yang dulu belum pernah diatur. Nah, ini akan memberi penguatan kepada APIP IP atau APIP KL serta peran Kemenkyu di dalam pengawasan. Dan ini barangkali lebih detail oleh Budian, nanti bisa dijelaskan. Next. Oke, pengelompokan objek. Kita punya 6 klaster, yaitu sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, ada pengelolaan BMN, ada pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Untuk tarif, itu bisa kita katakan boleh diatur di dalam beberapa produk hukum tadi, termasuk kita akan punya landasan hukum untuk memberikan reduksi atau relaksasi, berupa tarif sampai dengan 0. Nah, nanti kita bisa berbicara lebih panjang pada saat kita webinar mengenai RPP Tata Cara Penetapan Tarif. Tata kelola ini ada kewajiban baru bagi IP atau KL, yaitu monitoring atau verifikasi dan penegasan pengelolaan piutang. Termasuk ada pemanfaatan teknologi dalam rangka pengelolaan PNBP-nya. Dan tentunya fleksibilitas penggunaan dana PNBP itu bisa antar eselon 1. Fungsi pengawasan, garda terdepan adalah Itjen atau APIP, sedangkan Kementerian Keuangan merupakan source untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, memberikan input kepada APIP untuk kemudian juga dari hasil pengawasan ini bisa dimintakan pemeriksaan. Kita harapkan pemeriksaan atau pengawasan APIP dapat menilai atau mereview kira-kira adakah potensi, adakah pungutan yang belum dimasukkan di dalam peraturan tentang tarif. Kadang-kala ada juga yang masih digunakan secara langsung dan sebagainya. Dan yang terpenting memang ada hak wajib bayar. Kita kalau dalam undang-undang biasanya selalu mengedepankan kewajiban, tetapi di undang-undang ini sudah diatur mengenai hak wajib bayar. Salah satunya adalah keringanan yang nanti ada di PP pengajuan keberatan, keringanan, dan pengembalian. Nanti akan kita bisa detailkan di sana. Next. Bapak Ibu sekalian, dari keseluruhan pengaturan atau amanah PP sekitar 13 di Undang-Undang PNBP, kita kelompokkan menjadi 4 RPP, yaitu RPP tentang tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP, ada RPP tentang pengelolaan PNBP, yaitu PP nomor 58 tahun 2020, PP 59 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian, serta RPP tentang tata cara pemeriksaan PNBP. Yang tentunya nanti kami juga akan menyusun RPMK turunan dari keempat PP ini. Dan secara simultan saat ini kami sedang membahas berbagai RPMK. Next. Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini kami paling tidak menyusun 5 RPMK, yaitu RPMK tentang tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, yang ini dari RPP tata cara penyusunan tarif, kemudian ada RPP tata cara pelaksanaan pemeriksaan, turunan dari RPP pemeriksaan PNBP, kemudian RPMK tentang petunjuk teknis keberatan, keringanan pengembalian PNBP, ini turunan dari PP 59 tahun 2020. Sedangkan untuk PP nomor 59 kita bagi dua, yaitu di RPMK tentang tata cara pengelolaan PNBP yang akan mengatur mengenai pengelolaan BP di Kementerian Lembaga, sedangkan untuk pengelolaan PNBP BUN ini diatur dalam RPMK sendiri. Nah, dalam undang-undang ini ada satu hal kewenangan Kementerian Keuangan yang cukup unik, yaitu dalam hal tertentu Menteri Keuangan dapat menetapkan suatu PNBP menjadi PNBP BUN. Nah, ini artinya dalam hal diperlukan kondisi tertentu, misalkan membutuhkan earning proses dan lain sebagainya, maka Menteri Keuangan dapat menetapkan sebagai PNBP BUN. Next. Bapak Ibu sekalian, ini substansi pokoknya, nanti detailnya tentunya ada di Budiah. Pengelola PNBP dalam undang-undang ini dibagi dua, yaitu Menteri Keuangan dan pimpinan IP. Tentunya Menteri Keuangan ini juga berdiri di nomor 1 dan nomor 2. Kalau di Undang-Undang Keuangan Negara kita mengenal
Menteri Keuangan sebagai COO, sebagai CFO. Di sini Menteri Keuangan nomor 1 adalah sebagai CFO. Sedangkan nanti sebagai pimpinan instansi pengelola PNBP, maka Menteri Keuangan pun berdiri di sini sebagai COO alias BA15. Di perencanaan PNBP ini kita penyusunannya akan mengikuti siklus APBN, mulai dari pengajuan target sesuai untuk penyusunan resource envelope, kemudian muncul target untuk penyusunan RUU APBN, sampai dengan pemutakhiran setelah ada penetapan target di DPR. Ada hal yang menarik di sini adalah kewenangan Menteri Keuangan di bidang penetapan target. Apabila KL atau IP tidak menyampaikan, maka Menteri Keuangan langsung menetapkan target. Dan kalau KL menyampaikan, maka Menteri Keuangan dapat menetapkan lain sesuai dengan penelaahan kita. Nah, di sisi pelaksanaan, nanti ada penentuan dan perhitungan PNBP terutang, ada bagaimana cara pemungutan. Juga akan diatur mengenai pembayaran dan penyetoran, termasuk pengelolaan piutang. Nah, ini juga ada penetapan dan penagihan PNBP terutang, serta pengaturan mengenai penggunaan dana PNBP. Di sisi lain, setelah kita ada pelaksanaan, makanya ada pertanggungjawaban. Nah, di pertanggungjawaban ini ada kewajiban bagi IP atau KL, dan di sini juga dikenalkan satu lembaga baru, yaitu Mitra Instansi Pengelola. Itu suatu badan yang membantu pelaksanaan atau pengelolaan PNBP yang ada di KL. Termasuk kewajiban wajib bayar untuk menatausahakan pungutan-pungutan atau setoran-setoran PNBP selama 10 tahun. Nah, ini juga ada kewajiban melaporkan untuk IP, MIP maupun wajib bayar yang self-assessment. Dan ada hal baru yang tadi saya sampaikan adalah pengawasan PNBP. Dilakukan oleh APIP KL dan unit yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dari hasil pengawasan ini, tentunya bisa menjadi pertimbangan untuk meminta pemeriksaan yang akan dimintakan kepada BPKP. Dan juga kami mencoba untuk dari hasil pengawasan kami akan memberikan penilaian terhadap seluruh pengelolaan PNBP, dan ini akan menjadi bahan penilaian yang akan kita gabungkan dengan penilaian kinerja belanja untuk penilaian reward and punishment bagi KL atau IP. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu dari kami, tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, Pak Rahmadi, bahwa saat ini PNBP pun merupakan salah satu tonggak pendapatan negara di saat pajak mengalami penurunan. Meskipun demikian, Bapak Ibu sekalian, kami pun di PNBP juga melaksanakan relaksasi. Artinya kalau pajak turun tarif, PNBP pun bisa turun tarif. Nah, ini nanti bisa kita kupas pada saat kita bahas PP tentang tata cara usulan, evaluasi, dan penetapan tarif PNBP. Next, kayaknya sudah selesai dari saya ya, supaya nanti bisa detail Bu Dia bisa menjelaskan. Mas Satria, demikian penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.